Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924 1010 1135. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah perancangan website. Saya dari kelas A kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Bagus Nayoko Kusumo dengan NIM 1924 1010 1135, dan Imas Andrian Fajri dengan NIM 1724 1010 1092. Judul dari tugas akhir saya dan kelompok saya ini adalah planifolia.com sebagai website budidaya, pengembangan, dan penyedia kebutuhan penanaman tanaman vanili di daerah Banyuwangi. Langsung saja kita masuk ke bab 1 latar belakang. Yang pertama adalah topik website. Kebutuhan manusia dalam industri pertanian tidak akan pernah surut, khususnya komoditas vanili yang saat ini sangat dibutuhkan di berbagai industri, maupun itu industri lokal ataupun luar negeri, untuk mencukupi kebutuhan bahan baku produk. Apalagi pada era modern seperti sekarang, kebutuhan pertanian baik industri pangan ataupun bahan baku akan terus meningkat. Oleh karena itu, perlu didukung oleh kemajuan teknologi saat ini. Salah satunya adalah website. Website sangat berguna bagi kaum milenial sekarang untuk mengakses produk-produk penyokong pertanian dan juga interaksi langsung dengan para ahli tanpa mengeluarkan biaya. Sebab itu, kami membuat suatu website di bidang pertanian, khususnya komoditas vanili, untuk mendukung kemajuan di bidang pertanian saat ini. Website ini memiliki beberapa fitur yang bisa diakses konsumen secara langsung untuk kebutuhan pembelian alat pertanian, dan juga forum yang bisa berinteraksi dengan para ahli di bidangnya. Tak hanya itu, fitur kami juga menghadirkan fitur untuk pengembangan dan budidaya tanaman vanili yang saat ini sedang dibutuhkan banyak bahan bakunya untuk keperluan produk kosmetik, pangan, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan website kami dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para petani vanili. Yang selanjutnya adalah permasalahan pada topik komoditas vanili ini. Kendala utama saat memulai karir di bidang pertanian adalah keraguan-raguan dalam memulai tanaman komoditas pertanian apakah yang dirasa bisa menguntungkan atau tidak. Selain itu, banyak juga petani yang ragu akan tingkat keberhasilan penanaman komoditas terkait. Petani juga mengalami masalah modal dalam penanaman komoditas vanili. Solusi dari topiknya adalah, oleh karena itu kami membuat website di bidang pertanian khususnya komoditas vanili yang saat ini bisa dikatakan mahal, karena per kilonya bisa dihargai 300 sampai 400 ribu rupiah. Hal ini sangat dipertimbangkan untuk membuat kalimat persuasif atau kalimat yang mempengaruhi para petani untuk mengajak menanam vanili dengan fitur forum ataupun artikel yang disediakan oleh para ahli di bidang vanili. Tak hanya itu, para ahli di bidang vanili juga menjelaskan bagaimana cara menunjang keberhasilan dalam penanaman komoditas vanili dengan harga yang terjangkau, dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang ada di dalam permasalahan topik. Diharapkan dapat membantu para petani vanili untuk mencapai keberhasilan, dan juga mengajak para petani untuk menjadi para petani vanili yang kreatif sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kita beralih ke bab 2, yaitu pembahasan. Di sini kita membahas tentang apa-apa saja yang terdapat dalam website kami. Yang pertama adalah deskripsi website. Website ini bernama Komunitas Petani Vanili Banyuwangi, atau bisa dikatakan planifolia.com, yang bergerak di bidang pertanian khususnya komoditas vanili. Website ini bertujuan untuk pemberdayaan para petani vanili yang ada di Banyuwangi supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menyediakan beberapa peralatan dan penunjang untuk budidaya vanili serta tanaman lain. Fitur-fiturnya adalah, yang pertama, pencarian artikel. Pencarian artikel ini digunakan untuk mencari artikel tentang berbagai pengetahuan tentang vanili. Tak hanya itu, artikel ini juga diambil dari sumber-sumber terpercaya untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang seputar vanili, dan juga terdapat modul yang bisa digunakan petani untuk belajar. Seputar harga vanili saat ini juga terdapat pada artikel.
Yang kedua adalah login. Untuk mengakses fitur yang lengkap di website kami, setiap user harus diwajibkan memiliki akun. Yang ketiga adalah daftar akun. Daftar akun adalah fitur yang digunakan untuk membuat data akun supaya user bisa mengakses dan masuk ke dalam login sehingga bisa mengakses semua fitur yang terdapat pada website. Setelah daftar akun, juga ada fitur edit profil. Fitur ini digunakan untuk mengedit data akun user sehingga user bisa memperbarui data akun yang sesuai dengan kondisi saat ini. Di dalam edit profil ini juga terdapat ubah kata sandi apabila ingin mengganti kata sandi akun. Yang kelima adalah ubah kata sandi. Kata sandi adalah hal yang sangat krusial dalam data akun. Itu kami membuat fitur untuk mengubah kata sandi akun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan akun oleh yang bukan pemilik akun. Yang keenam adalah forum diskusi. Forum ini disediakan untuk para user yang ingin berdiskusi dengan para ahli tentang komoditas vanili. Fitur ini juga sangat berguna untuk sharing pengalaman antar sesama petani vanili dan juga saran-saran dari ahli petani vanili untuk membudidayakan tanaman vanili. Toko atau pemesanan. Toko juga salah satu fitur utama dalam website ini. Di sini, user juga bisa membeli perlengkapan atau alat pendukung yang menunjang petani dalam hal pertanian. Toko ini hanya bisa diakses jika kita sudah memiliki akun. Yang selanjutnya adalah tampilan form pemesanan. Nah, caranya untuk menggunakan form pemesanan ini, user tinggal mengklik apabila ingin membeli barang yang ada di toko. Setelah itu muncul tampilan seperti yang ada di layar ini. User tinggal mengklik bagian gambar atau nama barang untuk menampilkan form pemesanan. Di situ juga sudah tertera harga per unit. User hanya tinggal mengisi jumlah dan alamat pengiriman saja. Yang selanjutnya adalah pengembangan fitur. Fitur ini dikembangkan dengan cara membuat dasar web dengan cara kode program HTML terlebih dahulu, sehingga ada dasar yang akan dikembangkan untuk penambahan fitur lain. Cascading Style Sheet juga berfungsi untuk memperindah tampilan website dan user interface sehingga mempermudah user untuk mengakses website. Pengembangan fungsionalitas yang utama terletak pada JavaScript yang berguna untuk meningkatkan fungsionalitas website dan membuat website terkesan aktif dan dinamis. Database juga sangat diperlukan untuk menyimpan data-data website seperti data akun, data barang, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Andrian Fajri dengan NIM 172410101092. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu teknologi yang diperlukan untuk menyusun fitur. Yang pertama, Visual Studio Code. Pastinya dalam pengembangan website ini kita menggunakan salah satunya HTML, lalu CSS, serta JavaScript, yaitu 3 bahasa pemrograman yang dibuat menggunakan text editor. Dalam hal ini kita menggunakan Visual Studio Code. Di dalam Visual Studio Code itu sendiri terdapat banyak extension pendukung dalam pembuatan web kita, perancangan web kita, seperti live server, dan juga beberapa fitur tambahan seperti pembuatan kelas secara singkat, lalu penambahan tag dengan singkat, seperti ini. Jadi pembuatan kelas menjadi lebih cepat, lalu beberapa tag-tag yang sudah sering kita gunakan muncul dengan lebih cepat juga. Dan di sini website kita menggunakan HTML5. Lalu setelah itu, setelah Visual Studio Code, kita juga menggunakan GitHub, github.com, di mana github.com ini
sebagai perantara atau tempat penyimpanan apa yang telah kita coding, khususnya di masa pandemi seperti ini. Jadi kita dapat terus menambahkan fitur yang dibutuhkan dan juga melihat kinerja partner kita dalam mengerjakan website ini. Seperti itu. Jadi dalam GitHub juga kita dapat menambahkan, mengurangi, dan juga merubah entah itu file seperti file HTML, file CSS, JavaScript, maupun coding dari file-file itu sendiri. Seperti itu. Berikutnya, kita menggunakan pensil, di mana pensil sendiri berguna untuk membuat mockup. Jadi di dalam pensil itu kita membuat mockup yang nantinya akan dijadikan sebagai patokan atau contoh dalam merealisasikan website yang kita rancang. Berikutnya ada Chrome, di mana dalam Chrome sendiri kita menggunakannya sebagai wadah membuka halaman web yang sudah kita buat melalui live server Visual Studio Code tadi. Lalu kita juga bisa menggunakan Chrome untuk melihat part-part bagian-bagian dari website kita yang telah kita coding dengan cara menggunakan inspect element. Jadi kita bisa tahu bagian mana yang memiliki baris kode tersebut. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah distribusi tugas. Dari partner saya sendiri ada pembuatan tampilan mockup, pembuatan kode HTML, CSS, pembuatan video, dan pembuatan laporan. Dan dari saya sendiri ada pembuatan tampilan mockup juga yang dikerjakan bersama, pembuatan kode program HTML, pembuatan kode program CSS, membuat halaman web menjadi responsif, lalu menambahkan fitur dan juga program JavaScript, dan pembuatan video. Jadi untuk webnya sendiri di sini ada beberapa fitur yang saya tambahkan melalui JavaScript. Salah satunya saat kita memasuki web, jika kita ingin mengakses salah satu fitur baik pemesanan maupun forum, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Dan di halaman login ini, jika kita memasukkan username atau password yang tidak sesuai, website akan memberikan notifikasi atau alert. Jadi akan memunculkan username atau password salah. Lalu jika kedua kolom ini tidak diisi dan kita coba untuk login, akan memunculkan notifikasi silakan masukkan username. Dan semisal saya masukkan username dan password yang benar, akan muncul login berhasil dan melanjutkan ke halaman beranda yang dimana kita sudah login. Jadi di sini saya sebagai pembuat program JavaScript-nya menambahkan validasi, di mana validasi ini berguna jika password dan username itu tidak sesuai atau kosong, maka pengguna atau user tidak akan bisa mengakses halaman-halaman yang tidak memiliki akses setelah kita login.
seperti itu. Lalu lanjut, berikutnya ada di fitur pemesanan. Di fitur pemesanan sendiri, kita dapat memilih apa yang akan kita beli. Dalam contoh perancangan ini kita hanya men-enable satu pilihan saja, pupuk organik tipe 1 Kokopit. Saya klik. Di sini juga ada penambahan JavaScript validasi, di mana jika kita tidak memasukkan jumlah dan tidak memasukkan alamat dan kita klik beli, maka akan muncul alert lagi atau notifikasi bahwa pembelian tidak boleh kosong. Di sini untuk jumlah saya menggunakan number, jadi pengguna bisa menambahkan dengan menambahkan arrow atau mengurangi. Setelah itu, masukkan alamat pengiriman. Jika kita belum memasukkan alamat, akan ada alert mohon isi alamat pengiriman. Jika sudah saya isikan, lalu klik beli, pembelian berhasil dan mengembalikan ke halaman produk atau pemesanan. Di sana juga saya tambahkan JavaScript. Lalu ada di forum. Dalam forum kita bisa melihat forum yang ingin dibaca dan didiskusikan. Ada user yang membuat forum tersebut, judul forum, jumlah yang sudah melihat forum tersebut, dan kapan terakhir dirubah. Jadi ini tampilan forumnya sendiri. Jadi ada judul forum, ada author atau yang membuat forum tersebut, lalu ada tanggal pembuatan dari forum tersebut. Dan di sini ada pengantar forum, jadi berisi tentang apa-apa saja yang dibahas dalam forum ini, dan juga bisa beberapa aturan yang harus dipatuhi selama berada di forum ini. Semua tambahan-tambahan tersebut ditambahkan dalam pengantar forum. Lalu ini adalah tampilan dari komentar-komentar akun-akun yang sudah menambahkan tanggapan. Dan ini ada kolom tambahkan tanggapan yang juga saya tambahkan JavaScript untuk validasi. Jika tidak ada tambahan maka akan muncul alert. Dan setelah ditambahkan, tanggapan akan ditambahkan, lalu akan kembali ke halaman tanggapan ini. Selanjutnya, ada fitur untuk memperbaharui profil, mulai dari nama lengkap, email, nama pengguna, nomor telepon, dan sebagainya. Di sini juga sudah ditambahkan JavaScript agar profil tersebut harus diisi semua tabelnya. Semisal tidak ada yang saya isi, maka akan muncul alert hampir sama seperti form-form yang lainnya. Lalu juga ada ubah kata sandi yang memiliki JavaScript hampir sama. Tapi di sini perbedaannya adalah ada kata sandi baru dan kata sandi lama. Jadi semisal kata sandi baru dan kata sandi lama itu tidak sama, maka akan muncul notifikasi. Di sini harap konfirmasi password baru Anda karena saya tidak mengisi. Begitu pula jika saya mengisinya salah. Akan ada notifikasi konfirmasi jika saya mengisikan benar, maka data telah diperbarui. Lalu masuk ke halaman login, dan semisal kita belum punya akun, kita juga bisa daftar dengan JavaScript yang serupa. Seperti itu. Jadi kita memvalidasi password apakah benar atau tidak di sini. Lalu berikutnya adalah saya akan masuk ke beberapa tambahan CSS. Salah satunya adalah navigasi bar yang ada di atas dan di bawah. Di sini kami menggunakan flex untuk menyamaratakan posisi logo, tulisan komunitas Petani Vanili Banyuwangi, fitur-fitur tambahan di nav,
serta logo yang sebelah kanan. Jadi di sini untuk membuat hal tersebut kita menggunakan flex, display flex, justify content, dan juga justify content center, dan juga justify content space around, di mana space around ini sendiri agar semua item yang ada di navbar ini terbagi secara rata jaraknya. Lalu untuk yang di bawah kita juga bisa menekan tombol-tombol icon media sosial ini untuk terhubung dengan media sosial yang terkait, Facebook, dan membukanya di tab yang baru. Ada Facebook, ada kontak WhatsApp, jadi menghubungkan dengan auto WhatsApp, dan juga Instagram. Dan di sini saya juga sudah menambahkan flex yang menyesuaikan agar ketika kita membuka halaman itu dengan ukuran yang berubah, beberapa elemen akan bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi tampilan akan masih bisa dilihat dengan nyaman oleh pengguna dalam ukuran Windows berapapun. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924 1010 1135. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan terusan dari demo dari teman saya tadi, yaitu demo forum. Yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita mengetikkan nama dan password. Nah, udah login berhasil, langsung kita masuk ke forum. Nah, jadi di ini ada tampilan forum terbaru dan forum yang paling banyak dikunjungi. Nah, kita langsung tes saja pakai example, yaitu judul forum cara menanam vanili. Nah, di situ bisa dilihat yang sebelah ini cara menanam vanili, ini adalah judul, dan ini yang membuat forumnya atau adminnya. Ini tanggalnya. Nah, pengantar forum ini adalah deskripsi forumnya. Deskripsi forum tentang apa yang dibahas dalam forum. Nah, lalu setelah itu ini adalah komen-komennya. Ya, ini kita pakai example saja. Bagus Nayoko, ini tanggal yang di bawahnya ini adalah tanggal komennya. Terus yang ini adalah isi dari forumnya, isi komen-komen. Terus ini adalah tambahkan tanggapan, lalu ini klik tanggal tambahkan. Nah, misal kita nambahkan sesuatu, tes gitu, terus tambahkan. Nah, itu tanggapan Anda telah direkam. Ini sudah selesai. Oke. Berikutnya saya akan menambahkan pendapat pribadi saya tentang teknologi web. Yang pasti teknologi web ini sangatlah berguna dan sangat bermanfaat di semua lini, entah dari IT maupun bidang luar IT. Karena dengan adanya website kita bisa dapat menambahkan informasi-informasi baru yang mungkin orang lain belum ketahui sebelumnya.
Dan khususnya teknologi web itu sendiri, di mana kita yang pelajari yaitu penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript, menurut saya sangat mudah untuk dilaksanakan selama kita mengerti algoritma dan urutan-urutan apa yang akan dimasukkan dan apa saja yang ingin ditambahkan. Selama kita bisa dan mau belajar, penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript akan sangat membantu. Lalu untuk studi kasus penggunaan teknologi web pada usaha sendiri, kebetulan orang tua saya, ibu saya, bekerja sebagai kuasa toko di toko sepatu Bata di Genteng, Banyuwangi, tempat saya tinggal. Dengan adanya pandemi khususnya, sekarang sedang digalakan penggunaan jual online, seperti penggunaan Shopee, dan juga penggunaan website yang dapat menghubungkan langsung dengan nomor WhatsApp yang bisa dikontak untuk melakukan pembelian produk sepatu ataupun produk lainnya di toko tersebut. Jadi penggunaan web sendiri sangat membantu, apalagi Shopee yang juga dapat menggunakan webnya dalam aplikasi mobile maupun website, itu membuat jangkauan dari penjualan itu sendiri menjadi lebih luas. Perkenalkan, nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924 10 10 11 35. Menurut saya sendiri, website adalah kumpulan-kumpulan dari berbagai halaman yang dibuat dengan tujuan tertentu untuk memudahkan pekerjaan manusia yang saling berhubungan serta dapat diakses secara luas di halaman depan atau homepage menggunakan URL website. Nah, potensi website pada masa depan ini yang jelas, website ini juga dapat mengubah masa depan. Contohnya saja, pada saat ini semua informasi, berita dunia, kesehatan, dan lain-lain bisa diakses secara online. Contoh kecilnya, jika kita ingin berpergian wisata, kita bisa memesan tiket melalui website. Nah, teknologi website itu adalah penyedia atau untuk mempermudah supaya kita menggali informasi secara dalam. Jika kita melihat perkembangan sejarah teknologi, kita akan mendapati bahwa setiap 10 tahun akan ada perubahan signifikan dalam bidang teknologi. Salah satunya adalah website ini. Hal ini tak lepas dari pemikiran kreatif manusia yang ingin membuat semua hal menjadi simpel dan bisa diakses dari rumah. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki peradaban dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah teknologi website ini. Berbagai pebisnis seperti pebisnis menengah ke bawah atau menengah ke atas juga menggunakan website dalam melakukan pemasaran. Menurut saya, jenis usaha yang bisa dilakukan dengan website saat ini yang paling tepat adalah jual beli, karena manusia selalu ingin mencukupi kebutuhannya, namun dengan cara yang mudah. Salah satunya adalah website jual beli seperti Shopee dan lain-lain. Kita tidak perlu pergi ke toko dan tinggal menunggu ke rumah, tinggal mengakses aplikasinya atau mengakses websitenya untuk mempermudah dalam jual beli. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang website yang kami rancang, dan kesimpulannya, kebutuhan pertanian di dunia ini tidak akan pernah surut dan akan semakin meningkat sesuai kebutuhan populasi manusia. Bahan-bahan baku kebutuhan produk pun pasti juga akan sangat meningkat. Oleh karena itu, website Petani Fadili yang bergerak di bidang pertanian, khususnya komoditas petani ini, menghadirkan salah satu solusi yang tujuannya adalah memperluas jangkauan pembelajaran tentang seputar tanaman vanili, dan di sisi lain juga menambah keuntungan bagi pemilik website ataupun petani itu sendiri. Untuk itu diharapkan pembuatan website ini mencapai tujuannya yang maksimal dan dapat membantu para petani supaya lebih tahu dan lebih paham apa itu komoditas vanili dan manfaatnya bagi masa depan.